Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah kiranya sukacita, penyertaan Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini terambil di dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Judul renungan pagi saat ini, kesetiaan membawa berkat. Kesetiaan adalah hal yang sangat disukai oleh semua orang. Bahkan kesetiaan sangat diinginkan dalam setiap hubungan. Hubungan keluarga, istri dan suami, orang tua dan anak, ataupun sebaliknya. Nah, kesetiaan juga diinginkan oleh setiap orang yang melakukan hubungan pekerjaan bisnis. Baik juga hubungan pertemanan dan persahabatan, semua menginginkan namanya kesetiaan. Ketika kita menjadi pribadi yang setia, maka kita pasti disukai oleh semua orang. Kalau kita bandingkan di dalam Amsal 20 ayat 6, saya baca di dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Di zaman ini sangat sukar untuk kita menemukan orang yang setia. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pribadi yang setia. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan juga menginginkan agar kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia. Karena kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia sampai mati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghadiahkan, menganugerahkan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara, sebab itu tidak rugi ketika kita setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, maka kita akan mendapat pahalanya, mendapat upahnya, yaitu kehidupan atau mahkota yang kekal. Saudara, di dalam perjanjian lama ada satu pribadi yang sangat setia. Kalau saudara melihat di dalam Rut 1 ayat 16 sampai ayat 17, di situ ada kisah tentang dua perempuan, yaitu Naomi dan Rut. Ketika Naomi berkata, "Rut, pulanglah ke rumahmu, ke keluargamu, ke bangsamu." Tapi di sini kita lihat Rut setia mengikuti Naomi. Sehingga kalau saudara melihat dalam cerita kisah Rut ayat yang pertama, Naomi itu sudah tidak punya apa-apa. Ketika dia kembali ke Bethlehem, dia tidak punya lagi harta benda. Tapi di sini kita lihat kesetiaan Rut. Sehingga Rut berkata, "Kemana engkau pergi? Kesitulah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Ayat 17, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Jadi sungguh luar biasa ya sifat daripada Rut. Dia bukan hanya saja setia kepada suaminya sampai suaminya meninggal, tapi dia setia kepada Naomi yang adalah mertuanya. Ketika Naomi tidak punya apa-apa, Rut setia mengikuti Naomi. Bahkan Rut berkata bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kalau kita lihat, Rut adalah orang Moab, tapi Rut mengambil keputusan untuk ikut Naomi dan menjadikan bangsa Naomi adalah bangsanya dan Allahnya Naomi adalah Allah Rut. Saudara, ketika Rut mengikuti Naomi, dia tidak punya apa-apa. Tapi saudara lihat dalam kisah Rut, ketika dia setia untuk mengikut Naomi pergi ke Bethlehem. Saudara, kalau di dalam Matius 1 ayat 5 di situ dikatakan bahwa Boas memperanakan Obed dari Rut.
seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rut adalah orang Moab, bukan orang Israel. Tapi ketika Rut setia untuk memilih Allah dari Naomi, maka Tuhan tidak meninggalkan dan mempermalukan Rut. Justru Rut dicatat sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, begitu juga dengan kita. Ketika kita setia untuk mengikut Tuhan, kadangkala keadaan, situasi itu tidak mengenakan. Seperti Rut, dia kehilangan suami. Bahkan Naomi kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan juga harta bendanya. Sehingga ketika dia kembali ke Bethlehem, dia katakan, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Karena apa? Karena Naomi mengalami hidup yang sangat pahit. Dan Naomi berkata bahwa dia kembali dengan tangan kosong ketika dia kembali ke Bethlehem. Tapi saudara lihat, ketika Rut tetap setia untuk mengikut Naomi, untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi yang tidak mengenakan, Rut diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Rut menjadi istri dari Boas. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah saudara, kita tetap setia. Jadi tidak sia-sia ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, ketika kita tetap setia melayani Tuhan, ketika kita tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Itu tidak ada kata sia-sia. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bukan hanya saja kita setia kepada gereja lokal kita, tempat kita beribadah, bukan saja kita setia kepada pekerjaan kita, tapi terlebih lagi kita mau tetap setia mengikut Tuhan. Karena ada apa? Ada mahkota kekal yang Tuhan janjikan buat kita. Puji Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami berterima kasih karena Engkau tetap setia Tuhan untuk selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan kami memiliki hati yang selalu setia kepada Engkau. Apapun persoalan, masalah, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap setia karena kami tahu ketika kami setia, ketika kami Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan mempermalukan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan Tuhan setiap persoalan, masalah yang dihadapi, bahkan sakit penyakit, kelemahan, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap diberikan iman yang kuat untuk mereka tetap setia Tuhan, tetap setia percaya bahwa mujizat-Mu selalu Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati ya Tuhan Yesus orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan berikan kami hati yang bukan hanya saja setia, tapi Tuhan untuk selama-lamanya kami tetap memegang iman kami karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami akan jalani hari ini bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.